Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari segenap para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dan segenap masyarakat yang ada di kampung ini, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang berbakti kepada Allah, Rasul dan orang tuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang memberikan keistimewaan dan anugerah yang begitu banyak. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratur Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diarahkan, dibimbing, dituntun untuk senantiasa menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita sudah masuk di dalam nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Bentar lagi bulan puasa. Dengan masuknya bulan Sya'ban ini dan juga masuk pertengahan Sya'ban menunjukkan kedekatan dengan syahrul Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban penuh dengan keagungan, untuk menyambut keagungan-keagungan di dalam bulan Ramadan yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulan buat kita umat baginda Nabi Muhammad. Rajab dipilih oleh Allah menjadi bulannya Allah karena di dalam bulan Rajab ada pertemuan antara Allah dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Sya'ban dipilih oleh Nabi menjadi bulannya Rasulullah. Padahal Nabi itu lahir bulan apa? Nabi lahir bulan apa? Waduh, ini dibilang muslim KW namanya nih. Ya, artis lahir lo apal, BTS lahir lo apal, Nabi lahir kagak apal ini. Nabi lahir bulan apa? Nah ini baru ada suaranya tadi, masya Allah modelnya semaput semua, ini pingsan semua. Nabi lahir bulan Rabiul, dan Nabi juga wafat bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Nabi mengambil atau memilih bulan Sya'ban menjadi bulannya Rasulullah, bukan bulan Rabiul Awal? Ternyata Rasul mengambil bulan Sya'ban menjadi bulannya karena di dalam bulan Sya'ban ada wahyu dari Allah Ta'ala yang menunjukkan keagungan Sayyiduna Muhammad. Diturunkan perintah salawat kepada Rasul. Ayat itu turun di bulan Sya'ban yang ayatnya kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di dalam bulan Sya'ban. Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahin kita puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahin kita ibadah apapun, Allah nggak kerjain. Tapi sebelum Allah memerintahkan kita sholawat kepada Rasulullah, Allah terlebih dahulu yang bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sya'ban
dipilih menjadi bulan kebanggaan Sayyiduna Muhammad. Dalam bulan Sya'ban banyak kemuliaan, banyak keagungan, banyak keutamaan dan banyak anjuran. Di dalam bulan Sya'ban juga ada malam nisfu atau malam 15 Sya'ban. Yang ini malam agung, malam luar biasa, malam mustajab. Yang Nabi katakan di dalam hadis, khamsa layali la turad fihinna du'a. Ada 5 malam yang kalau hamba doa di malam itu doanya diijabah, permintaannya dikasih sama Allah Ta'ala, doanya nggak ada yang ditolak kalau yakin. Kalau doa setengah-setengah, doanya ragu, doanya nggak yakin, kagak diijabah. 5 malam nih apalin. Jadi kita agungkan malam ini dengan munajat. 4 malam terulang setiap tahun. Ada 1 malam yang terulang seminggu sekali. Yang pertama, awwalul lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Itu malam mustajab, banyakin doa. Yang kedua, walailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha atau malam takbiran. Yang ketiga, walailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. 2 malam hari raya atau yang kita kenal dengan malam takbiran. Jadi malam takbiran jangan habis dari ba'da maghrib sampai subuh keliling bawa obor. Jangan cuman kita di sini apa? Pawai doang, jangan, tapi isi dengan munajat. Sisakan waktu buat minta sama Allah Ta'ala. Permintaan kita banyak dan juga banyak yang belum diijabah. Maka jadikan malam itu supaya permintaan kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, walailatul Jum'ah, malam Jumat itu malam munajat, malam Jumat itu malam sholawat, malam Jumat itu malam ibadat, bukan malam keluarnya kuntilanak. Karena banyak mengait-ngaitkan malam Jumat nih malamnya horor, malam Jumat itu malam yang menakutkan. Enggak, malam Jumat malam mulia yang diisi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, walailatul nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam Kapan malam nisfu Sya'ban? Ini malam sekarang. Tadi udah baca Yasin belum? Udah baca doa nisfu belum? Alhamdulillah. Ini malam agung, ini malam mulia. Sampai-sampai dikatakan malam agung selain daripada malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang istimewa, malam yang luar biasa. Sehingga di dalam malam ini dikatakan di dalam kitab Kanzul Najah Usurur, yusannu ahya hadhil lailah, disunnahkan, dianjurkan untuk menghidupkan malam ini. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah bersabda, man ahyal layalil khamsa, siapa orang yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia mendapatkan sorga. Pengen masuk sorga enggak? Mau dapat sorga enggak? Ini 5 malam hidupin sama ibadah. Apa malam 5 itu? Yang dikatakan malam 5 itu adalah yang pertama Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Kemudian walailatul Arafah, malam Arafah. Malam Arafah kapan? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau Tarwiyah 11, 12, 13. Kemudian walailatul Nahar, malam takbiran Idul Adha. Walailatul Fitr, malam takbiran Idul Fitri. Walailatul nisfu min Sya'ban, dan juga malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, siapa orang yang menghidupkan malam-malam itu wajabat alaihil jannah, maka wajib, berhak didapetin sorga. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam ini dengan ibadah, sehingga diadakan ini majelis, diadakan ini acara, yaitu untuk menghidupkan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Dikatakan kala ba'dhum fafadhala Rajab fil ashri awal, Rajab itu
Di 10 hari pertama itu memiliki kemuliaan. 10 hari pertama bulan Rajab memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena ada awwalul lailah min Rajab yang tadi, karena ada malam mustajab. Fadl Sya'ban fil ashri awsat, dan kemuliaan di dalam bulan Sya'ban ada di 10 hari kedua, di pertengahannya. Kenapa? Karena ada malam nisfu Sya'ban. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu malam-malam mulia dalam bulan Sya'ban, karena di situ ada nisfu Sya'ban. Wa fadl Ramadan fil asri akhir, dan juga kemuliaan di dalam bulan Ramadan ada di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar, ada malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu Allah Ta'ala simpan di akhir-akhir bulan puasa. Makanya Nabi mengatakan apa? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Yang mana bulan Ramadan 10 hari pertama Allah bagi rahmat, 10 hari kedua Allah membagi-bagi daripada pengampunan, dan juga 10 hari terakhir atau 9 hari terakhir Allah bagi-bagi itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan bulan Ramadan nanti. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam bulan Sya'ban ini juga kita dianjurin untuk menulis satu kalimat ayat dari Al-Qur'anul Karim. Enggak tahu di sini udah pada ngamalin apa belum nih? Kita dianjurin dari Al-Habib Salim Asy-Syadhili, dikatakan siapa orang yang menulis ayat ini di kertas, kemudian dilipat, kemudian kertas itu taruh di tempat duit, maka nggak pernah kosong dari duit tuh. Taruh dompetnya insya Allah banyak duit. Ini dompetnya kita ini udah kebanyakan bon utang. Nah, ini boleh bisa diamalin deh. Ya, apa? Yaitu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surat Shad tuh. Ya. Ayat 54 kalau nggak salah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu ditulis di kertas, kemudian simpen di tempat duit, di dompet atau di tabungan. Nah, itu kalau kita taruh dompet, yang laki yang perempuan hati-hati, karena itu ayat Quran. Kalau taruh di dompet, jangan dompetnya ditaruh saku celana belakang, jatuhnya haram. Ibu-ibu kalau misalnya naruh itu di tas, di dompet, kalau lagi taruh di tas, kalau pengajian jangan suka ngelangkain tas. Ini kadang-kadang cuma ngejar pastel doang, sampai tas dilangkahin, ada yasinnya, ada majmu' sarifnya, masya Allah, naudzubillahi min. Jadi kalau taruh itu jimat, ya, daripada ikhtiarnya para ulama ini kita amalkan, diperhatikan baik-baik. Itu ditulis di kertas, dilipat, taruh tempat duit, jangan dibuka-buka lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki makmur buat kita, amin ya rabbal. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemuliaan dalam bulan Sya'ban, kemuliaan yang luar biasa. Kita isi Sya'ban dengan munajat, kita isi Sya'ban dengan ibadat, dengan taat, dan juga taqwa kepada Allah Subhanahu. Lalu kemudian sebentar lagi akan masuk bulan puasa, yang mana Nabi mengatakan man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira kedatangan bulan puasa, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maknanya dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam sorga. Siapa orang yang gembira datangnya Ramadan, modal girang doang nyambut Ramadan masuk sorga, kan enak banget jadi umat Nabi nih. Cuman bagaimana? Jangan salah tafsir. Bergembira di sini maksudnya dengan meningkatkan taat dan ibadah. Kita girang dengan perkara yang Allah berikan, yaitu dengan taat. Jangan sampai wah bentar lagi mau puasa nih, besok puasa, saya girang pengen dapat puasa, udah saya undang deh artis biduan-biduan, saya undang deh dangdutan, saya undang wayang golek, saya undang jaipongan. Ini bukan gembira, nantang Tuhan namanya, saudara. Paham?
besok puasa, nih malam penutupan main judi, main togel, main slot, Putra Zeus, banyak modelnya nih. Na'udzubillahi min, yang bener aja, makhluk ya. Sehingga dengan gembira kedatangan bulan puasa dengan meningkatkan ibadah. Farhatan lisaim, dua kebahagiaan buat orang yang puasa, jaminan dari Rasulullah. Farhatun indal muftir, kebahagiaan pertama Allah berikan ketika dia berbuka puasa. Kita kalau nih hari belum puasa nih ya, di rumah disuguhin sirup marjan, kira-kira girang apa kagak? Saya mah biasa. Nih hari disuguhin sirup marjan lah biasa, kadang-kadang nggak keminum. Disuguhin teh, es teh, apa macam-macam makan biasa, gak girang-girang amat. Tapi kalau udah bulan puasa, jangan lagi pizza, disuguhin ketoprak girangnya minta ampun. Disuguhin bakwan, gorengan, ya Allah, kita udah menanti buka puasa, hidangan udah ada nih di depan kita, ada marjan, ada kolak, ada apa lagi, bubur pacar Cina, ada gorengan, ngelihatnya girang, Masya Allah, adem rasanya, kan begitu. Itu bedanya. Allah Ta'ala kasih gembira bagi orang-orang yang puasa. Ini orang sini rajin puasa apa kagak ini? Ini kalau Ramadan banyak yang batal apa full? Katanya, kenyataannya kan begitu. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar puasanya, dikasih sehat walafiat. Itu kebahagiaan pertama yang kita nggak bisa ingkari. Di luar bulan puasa kita ngeliat kolak biasa, tapi masuk bulan puasa ngeliat kolak indah aja, kan begitu. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan yang kedua bagi orang-orang yang puasa akan diberikan izin oleh Allah dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sorga. Masya Allah, luar biasa. Kebahagiaan yang begitu indah didapati bagi orang-orang yang puasa. Di sorga itu Allah Ta'ala menjadikan sorga punya 8 pintu. Salah satu pintu di dalam sorga namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini tidak bisa dimasukin sama siapapun walaupun penghuni sorga, kecuali hanya orang-orang yang rajin puasa. Orang yang rajin puasa masuk pintunya khusus, namanya Ar-Rayyan. Lalu kemudian yang perlu kita pahami di dalam bulan Ramadan, yaitu kita betul-betul puasa. Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka akan diampuni kesalahannya oleh Allah, baik yang telah berlalu maupun yang akan Siapa? Bagi orang yang puasanya diterima. Tapi nyatanya banyak orang puasa nggak diterima karena ada satu kondisi atau satu masalah yang Nabi sudah memberikan penjelasan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Puasa nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Puasanya sah, nggak batal, tapi pahalanya yang batal. Cuman dapat lapar sama aus doang, udah gitu dapat dosa lagi. Siapa? Mereka yang puasa. Yang pertama al-kadzbu, yang suka bohong. Lagi puasa bohong, batal pahala puasanya, dapat dosa dia berbohong. Jadi kalau lagi puasa jangan suka bohong. Yang kedua al-ghibah. Nah, banyak nih pelakunya nih, ngegosip. Puasa nyiapin buka gos di bapak tetangga, baik-baik nih, lambe turah ya, hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia di dalam jaga
ucapan dia. Orang yang puasa kemudian dia ghibah, batal pahala puasanya, malah dapat dikatakan sama Nabi, orang yang ghibah, salah satu dosa ghibah, dengerin nih mak-mak, dengerin biar pada tobat nih. Orang puasa atau nggak puasa, pokoknya orang ghibah, orang yang suka gosip, orang suka menggunjing, kalau ngomongin orang, sekali gibah dia dapat dosanya seperti zina 30 kali. Na'udzubillahimin. Ini pelaku gibah kadang-kadang laki perempuan, nggak cuman perempuan doang, perempuan lebih banyak, cuman laki juga banyak. Kadang-kadang ada orang tetangga beli kulkas baru, dia nggak terima. Bener apa enggak? Orang dapat rezeki dia manyun. Betul apa enggak? Ustadz beli motor baru, tetangga nggak terima. Nih Ustadz kemarin pakai legenda, sekarang PCX. Padahal nggak punya kerjaan, kerjaannya cuma jadi ustadz doang. Wah curiga, jangan-jangan miara babi ngepet nih. Jadi ustadz rezekinya makmur bos, lu jangan hasut. Rezekinya makmur, kelihatan kalau acara-acara tahlilan, acara doa, orang biasa satu, beseknya ustadz dua. Iya, lu jangan hasut rezeki orang itu. Kalau ada ustadz ikhlas, masya Allah, dapat rezeki, dia bisa beli kendaraan jauh lebih baik daripada yang kemarin, jangan hasut. Nah kadang-kadang banyak yang hasut sama ustadz-ustadz, masya Allah kasihan ustadz sekarang kurus-kurus. Nah iyalah, saya aja jadi ustadz kurus gak bisa gemuk. Lah kenapa lah, itu umat zaman sekarang, murid zaman sekarang pada gila. Lagi susah datang ke guru, lagi senang lupa. Tuh korbannya banyak, korban murid-murid nih. Guru, waduh saya lagi ada masalah guru, minta doanya, lagi kelilit pinjol. Guru saya lagi galau nggak jadi kawin. Guru saya lagi galau berantem sama bini, datang ke guru, cuman giliran tanah laku nggak datang. Betul? Wah kacau manusia. Yang punya masalah Anda, yang mikirin guru, gimana nggak rematik coba? Berapa banyak guru zaman sekarang masih muda udah kolesterol, banyak yang stroke ringan loh, masya Allah. Jadi jangan hasut, apalagi kadang-kadang SPP anak ngaji sama ustadz, SPP-nya sebulan cuma 10.000, naik aja goceng, sekampung jadi omongan. Wah ustadz udah nyari duit nih, udah nggak ikhlas dia ngajar. Ustadz apaan model begini nih, diomongin sekampung. Oh emak-emak udah bagiannya door to door ngomonginnya. Masya Allah, 15.000, 20.000, 50.000 sebulan buat ngajarin anak kita biar bisa ngaji Quran, itu nggak sebanding bos. Murah. Anak gak bisa matematika, cari guru les, bayar mahal 850. Gak bisa ini, gak bisa bahasa Inggris, les, bayar 1,5 juta. Kagak bisa ngaji, bayar 25, nyerocos saja lu ya. Biarin aja lo mati, jangan dibacain Yasin. Ajak hitung-hitungan aja itu jenazah. Masya Allah bu, ini ustadz-ustadz kita, ustazah-ustazah kita udah pada sabar ngadepin anak kita bu. Dulu waktu daring, lagi masa-masa corona, kan pada belajarnya di rumah masing-masing, betul ya? Ibu gimana rasanya ngajarin anak? Tensi naik. Lo bener apa enggak? Masya Allah, segitu ibu yang punya tuh anak, tensi naik, ngajarin kita punya anak. Bayangin coba guru ngajarin setiap hari ngadepin anak kita bertahun-tahun. Nih ustadz-ustadz kita ngajarin, si Ujang lagi ngaji alif, ba, ta, wahyu naik galon. Nih Ujang lagi diajarin wahyu naik galon bu. Masya Allah. Belum lagi si Bambang.
Ada dia. Ya. Dia minta maaf ya kalau ada kesamaan nama nih. Gak maksud. Lah kita belum kenal kan. Lah iya. Belum si Jaka. Astagfirullah. Naik ke atas motor legendanya Ustadz sampai jatuh. Gede bro. Motor udah tua Jaka, jangan lo naikin. Lo bayar cuma 25.000. Ini servisnya ratusan ribu. Nyusahin lo ya. Masya Allah tuh lihat. Sabar tuh Ustadz tetap. Ayo ngaji. Sabar. Gak bisa ngaji dipecut anaknya. Orang tua lapor polisi. Benar. Makanya anak zaman sekarang banyak yang gak bisa ngaji Quran. Beda sama orang dulu. Orang dulu nggak bisa ngaji Quran, dipecut sama ustadznya, pulang ngadu sama orang tua, Pak saya dipukul sama ustadz. Kenapa? Saya nggak bisa ngaji. Sama bapaknya ditambahin, digesperin bu. Lah lu pantas dipukul, lu kagak bisa ngaji, kagak nurut sih. Lu anak sekarang manja-manja. Maka orang dulu masya Allah udah hatam Quran berkali-kali. Anak zaman sekarang udah punya anak 2 masih nggak bisa ngaji Quran. Betul apa enggak? Orang dulu Quran gak lancar, Yasin apal. Orang sekarang udah kagak lancar, kagak apal. Masya Allah, na'udzubillahi min. Anak model begini tukerin bu sama beras 2 kilo aja gak apa-apa. Masya Allah, na'udzubillahi min. Paham ya? Jadi jangan hasut sama rezeki orang. Jangan hasut sama rezeki orang. Ustadz punya PCX, lu jangan hasut kalau masih naik Mio. Itu rezekinya dia. Ngomong sana, ngomong sini. Ya Allah, nih dengerin nih. Ngomongin keburukan orang. Dengerin, kalau perlu lu jadiin status nih. Ngomongin keburukan orang, benernya jadi gibah, salahnya jadi fitnah. Dua-duanya rugi. Kita ngomongin keburukan orang, betul memang kejadian, faktanya begitu, benar, jadi gibah, dosa, parah dosanya, jangan main-main, kayak makan bangke saudaranya. Salah, nggak seperti itu ternyata faktanya, fitnah, seperti membunuh orang. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Orang fitnah itu dosanya lebih parah daripada ngebunuh. Na'udzubillahi min. Hati-hati, stop ya, stop, hati-hati. Ibu juga sama suami yang terima bu. Kadang-kadang istri zaman sekarang suami demek kagak terima. Nyesel gua kawin sama lu. Lah nyeselnya udah anak 5 lu baru nyesel. Wah kacau dah. Paham ya? Yang terima. Kenapa? Karena itu sudah dijelaskan sama Nabi. Banyak seorang istri dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kufur nikmat, kagak bersyukur dapat suami. Suami pulang dapat 20.000, masya Allah, itu bini udah di depan rumah kayak sarang gonggok tuh, rambutnya daster bolong-bolong, muka codet, waduh, tato belakang gede banget bekas kerokan, galak. Lu pulang dapat 20.000, suami apaan lu? Minggat lu dari sini. Masya Allah. Hati-hati. Korbannya nyaut mulu ini. Saat kalau masalah rumah tangga ente nggak ikut-ikut saat. Temen nggak apa-apa. Ini bisa jadi film jeritan hati suami. Nggak apa-apa. Nih, jadi hati-hati ya. Hati-hati, jaga mulut, jaga lisan, jangan sampai yang bapak juga gitu, ngeronda di pos ronda yang diomongin janda. Ayo coba teriak pak, betul. Astagfirullah, betul apa enggak? Ngeronda yang diomongin temennya dia. Na'udzubillahi min. Udah stop ngomongin orang, setiap orang punya salah. Kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Betul. Udah intinya mah kita mah saling mengerti aja, introspeksi diri. Lu jangan kebanyakan ngurusin orang, urusan lu belum selesai. Kan begitu? Intinya kita introspeksi jadi orang yang lebih baik lagi. Yang udah biarin kita diomongin orang nggak apa-apa bu, yang penting jangan kita ngomongin orang. Prinsipnya begitu. Anak-anak muda juga begitu, ente diomongin orang, dijahatin orang, biarin, jangan balas, biar Allah yang balas, yang penting kita jangan ikut jahat. Paham?
Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ini penting masalah lisan. Selamatnya orang itu dari ucapan dia. Negara bisa perang gara-gara lisan. Saudara bisa perang, bisa bunuh-bunuhan cuman gara-gara ucapan. Hati-hati. Naudzubillahi min. Yang kedua lagi puasa, jauhin gibah. Yang ketiga, ini biasanya pelakunya anak muda nih, nadra bi syahwat, melihat dengan nafsu. Lagi puasa kemudian dia ngelihat nafsu, hatta ra'a fil jidar, walaupun dia ngelihat tembok nafsu, kelainan orang. Lihat tembok, lihat pohon, nafsu. Batal pahala puasa, dia dapat dosa. Naudzubillahi min. Masa iya ada Habib orang lihat tembok nafsu lah? Sekarang zaman gila. Apa yang agak ada? Ini kejadian beberapa tahun yang lalu, jauh 8 atau 9 tahun yang lalu saya lihat berita. Ada kejadian di Bali, seekor sapi diperkosa sampai hamil. Coba itu. Belum lagi kejadian di Jakarta apa di daerah Jawa Tengah gitu, saya lupa. Bebek sampai betelor diperkosa. Naudzubillahi min. Wah, aduh, bocah mana ini? Waduh, angel. Deh, al-muhim ini jadi pelajaran, hati-hati jaga mah. Kenapa? Karena ujian di dalam bulan puasa banyak. Yang dipuasain nggak cuman lambungnya, nggak cuman perutnya, tapi semua jawarih, anggota badannya mesti kudu puasa, mesti kudu ibadah. Apalagi bulan puasa ujian-ujiannya luar biasa. Apa yang banyak di bulan puasa? Cabe-cabean berkeliaran. Sekarang nggak keluar bu, ntar puasa ente lihat kalau udah sore nyari takjil, masya Allah ada aja 3 ekor goncengan. Nah iya ada, celana pendek, rambut lepek, warna belantong nilon. Lo tau belantong nilon? 3 warna, muka putih, leher dekil. Astagfirullahaladzim. Kakinya dia abu-abu monyet. Naudzubillahi min. Karena ini kejadian sering kita dapetin di bulan Ramadan waktu nyari takjil. Ada satu murid tanya sama saya, Beb, kita kalau pengen ngaji kelas Ramadan, biasanya ada beberapa guru buka kelas Ramadan. Kalau pengen ngaji kadang kita bingung, Bet, buat jaga mata, kita jalan naik motor, ada aja mereka-mereka nih yang gonceng 3 nih, alien-alien nyalip. Cuman yang saya heran, karena saya juga pernah ngalamin tuh, lagi pengen acara disalip sama bocil-bocil nih, anak-anak kecil nih, disalip, giliran nyalip dari belakang ngebut, udah di depan bisa lambat. Kalau udah nyalip lambat dia langsung, jalannya anteng banget. Lo kalau mau lambat di belakang, jangan di depan. Dilihat bikin enek. Lah iya, gak dilihat nabrak. Masya Allah, gimana Beb cara ngehindarinnya? Cara ngehindarinnya salip balik, udah beres. Kalau nggak terima ya lo trek-trekan berdua. Naudzubillahi min. Begitu keadaan bulan Ramadan, bulan Sya'ban aja nih sekarang nih malam. Ini bulan munajat, bulan Allah membagi-bagi pengampunan. Segitu masih banyak yang ninggalin doa nisfu. Segitu masih banyak yang melakukan maksiat. Masya Allah, malam nisfu kagak ada takut-takutnya, masih aja goncengan sama pacarnya. Naudzubillahi min. Apalagi puasa lah banyak. Jangan lagi orang yang kagak ngaji, anak hadro yang pacaran banyak kok. Naudzubillahi min. Masya Allah. Itu yang ketiga, nadra bi syahwat, hati-hati. Yang pertama tadi apa? Nah begini nih, orang kalau ngaji cuman ngarepin nampan begini. Makanya kalau ngaji dicatet, punya HP catet. Orang nyatet sekarang nggak harus pakai kertas, pakai pulpen. HP keluarin, ada catatan, lo pencet, lo ketik tuh apa yang bisa diambil. Itu namanya orang ngaji. Yang pertama tadi apa? Orang kalau puasa dapat lapar, dapat aus, dapat dosa, nggak dapat pahala kalau dia ngelakuin bohong. Yang kedua,
Gibah. Yang ketiga, melihat dengan. Yang keempat, ngadu domba. Nah, temennya diadu sama dia, lu diomongin tuh. Ngomongin apaan? Lu katanya kulit lo hitam metalik. Wah, diomongin lo. Siapa yang ngomong? Itu si Fulan. Berantem akhirnya gara-gara diadu dong. Tetangga sama tetangga diadu. Na'udzubillahi min. Hati-hati orang yang macam begini nih. Yang kelima, sumpah palsu. Dikit-dikit sumpah, sumpahnya sumpah buat nutupin kebohongan. Udah dapat dosa, pahalanya batal, dan juga jadi orang yang rugi. Na'udzubillahi min. Hati-hati, bulan puasa itu syahrul furqan, bulannya Al-Qur. Sibukin nama ngaji Quran udah. Anak-anak muda, lu jangan kebanyakan nongkrong. Ngaji. Udah umur udah 23, umur 24 masih belum pernah hatam aja. Ngaji. Ibu yang galak sama anak, Bu. Jangan anak dimanjain mulu, anaknya digalakin. Udah sholat belum? Belum, sholat sekarang. Gak sholat, kasih selang, Bu. Gebukin. Lu ya nyusahin anak begitu mengundang bala. Paham ya? Harus galak sama sholat. Makanya Nabi bilang apa? Suruhlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kecil di usia 7 tahun. Dan pukullah anakmu kalau nggak mau sholat usia 10 tahun. Tuh lihat Nabi sampai suruh apa? Wadrib, pukul. Dan orang tua zaman sekarang, jangan anda di sini mau dibohongin anak. Kadang orang tua nanya sama anak, lu udah sholat belum? Udah percaya aja. Interogasi, Bu. Lu sholat di mana? Di musola ini. Imamnya siapa? Tanya imamnya. Oh, imamnya Fulan. Nanti kalau ketemu sama itu bapak, Pak, bener gak anak saya sholat di sini? Tanya, Bu, karena masalah sholat ini penting. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Nabi bilang, siapa orang yang ninggalin sholat secara sengaja, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Hati-hati nih, bocah. Lu ya main gaple sampai subuh bisa lu. Sholat isya bablas. Bener apa enggak? Subuh jam 10 pagi. Sekalinya doa minta sorga, lah gila. Na'udzubillahi min. Yang galak sama sholat, yang galak sama ibadah. Anak bolos sekolah marahnya minta ampun orang tua. Tapi giliran bolos ngaji anteng aja. Bapak pulang, loh nih anak kenapa kagak ngaji, Bu? Tidur nih anak, udah waktunya ngaji. Kata si ibu apa nih? Biarin Pak, capek pulang les, capek pulang sekolah. Masya Allah. Jangan begitu. Kita pengen punya anak soleh dan soleha. Dan soleh-soleha nggak didapat di sekolah, dapatnya di pengajian, dapatnya di majelis taklim, dapatnya di pesantren. Karena itu yang membibit karakter anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik. Ini zaman sekarang zaman parah. Kejadian kemarin saya ngelihat ada anak membunuh orang tuanya dengan 50 tusukan. Kemudian kejadian yang kedua, ada seorang bapak yang sudah stroke di kursi roda dibuang sama anaknya di tempat sampah di pasar. Dinas sosial ngambil, dibawa pulang, semua anaknya nolak, gak ada yang mau terima. Akhirnya dibawa ke panti jompo. Ada juga kejadian orang anaknya ini ngebawa orang tuanya ke panti jompo, bilang, nih Bu, saya titipin di panti jompo, pesan saya satu, kalau bapak saya mati langsung kubur aja, nggak usah kabarin kami. Sampai begitu. Na'udzubillahi min. Kenapa anak-anak zaman sekarang durhaka? Karena orang tua lalai di dalam memberikan pendidikan agama sama anak-anaknya. Paham? Jadi ibu kalau anak pengen ngaji dukung, Bu. Jangan anak pengen ngaji diomelin mulu. Na'udzubillahi min. Diajak ngaji, baca Quran. Dan ibu bapak jangan cuman bisa nyuruh anak suruh ngaji, suruh sholat, suruh ini. Bapaknya raja togel. Saya kepengen anak saya jadi anak soleh, Beb. Saya nggak kepengen anak saya kayak saya. Bagus pikirannya, cuman lu kudu tobat. Mafil abna, apa yang ada sama bapak ada sama
anak itu gimana orang tuh. Kalau misalnya orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tua nyolong, anaknya udah nggak beda jauh. Paham? Jadi nggak beda jauh. Ayo kalau pengen punya anak yang baik, orang tua juga mesti kudu baik. Paham sampai sini? Diajak buat ngaji Quran karena Ramadan bulannya Al-Qur'an. Dikatakan Rabi'atu Adawiyah. Nih buat perempuan, ente orang ini nggak kekurangan idola. Ada Rabi'atu Adawiyah, ada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ada Sayyidatuna Aisyyatur Ridha, ada Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Banyak istri-istri Nabi, banyak sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat perempuannya Nabi itu dijadikan idola. Ini yang dijadikan idola artis Korea. Wah, kafir lagi nggak pernah sujud. Masya Allah, naudzubillahi min. Siapa itu? Kim Jong Un. Siapa lagi? Taehyung, Jongkok. Saya nggak bisa ngebayangin Kim Jong Un jualan teh sambil jongkok, pegel-pegel loh. Itu dijadiin idola. Konser, nabung sampai kena mah. Kagak jajan dia, nggak makan, dia rela nabung buat beli tiket konser. Wah udah gitu dari awal sampai akhir berdiri lagi. Hujan, kagak minggir. Masya Allah, semangat banget mau masuk neraka. Kan begitu? Betul apa enggak? Lah pengajian hadir gratis, duduk full AC lagi, AC alam. Kan begitu? Kadang-kadang kalau akhir, kalau tablik akbar, makanan kebuli, nasi uduk, nasi orang, semua keluar. Lu makan gratis, free. Masya Allah, segitu masih banyak yang males ngaji. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Betul kata mereka orang-orang soleh, di akhir zaman itu banyak orang masuk surga berbondong-bondong, bahkan dulu-duluan. Ya ini keadaannya. Paham ya? Lihat Rabi'atu Adawiyah, wanita solehah. Beliau dikatakan di masa hidupnya telah menghatamkan 7.000 kali hataman Quran. Coba tanya anak ibu yang perempuan sudah berapa kali hatam? Belum. Ini anak-anak kita kadang-kadang yang perempuan udah hatam apaan? Chat dari mantan, hatam di berkali-kali. Dibaca mulu. Baca Quran, baca Al-Qur'an. Perempuan mendapatkan kisah ini Al Habib Ahmad Al-Muhdhar. Beliau membaca firman Allah, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih baik, lebih mampu daripada perempuan. Kalau Rabi'atu Adawiyah 7.000 kali, maka Al Habib Ahmad Al-Muhdhar beliau menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Al-Imam Rifai ketika detik-detik wafat dalam masa 3 hari dia baca Al-Quran gak kerasa 4.000 kali hatam. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf pagi 2 kali hatam, sore 2 kali hatam Al-Quran di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam, sholat fardu maupun sholat sunnah. Tinggal ente hitung, sholat fardu sehari semalam kalau dijumlah berapa rakaat? Wah nggak sholat orang sini nih. Nih saya kasih tahu nih, 17 rakaat. Belum qabliyah ba'diyah, belum sholat tasbihnya, belum witir duhanya, belum sholat tarawehnya. Masya Allah, berapa puluh kali hatam dia. Masya Allah, kok bisa Beb kita aja sekali hatam aja bertahun-tahun? Kok dia bisa? Orang kalau udah biasa ngaji, hatamnya lebih cepat dari orang yang kagak ngaji. Betul apa enggak? Contoh, di dalam pondok tahfidz itu anak-anak yang lulus baca Quran. Anak yang lulus dia baca Quran. Baca Quran dari pagi sampai sore hatam. Kita bisa nggak? Dari pagi sampai sore baca Quran, berhentinya sholat, makan, hatam nggak kira-kira? Hatam, cuman kitanya kagak mau aja. Kan begitu.
Artinya lihat sekarang saja anak-anak tahfidz banyak yang bisa hatam sehari. Paham? Itu bisa. Kenapa mustahil? Kadang-kadang karena kitanya males, itu yang buat mustahil. Paham ya? Nah jadi gak usah muluk-muluk sehari 1 kali hatam. Udah jangan muluk-muluk dah. Kita sebulan sekali hatam udah untung banget. Khususnya bulan Ramadan. Gak bisa bulan-bulan lain gak apa-apa. Yang penting bulan Ramadan mesti kudu ada hatamnya. Siapa apa enggak? Siapa apa enggak? Hatamin Quran bulan Ramadan, mau apa enggak? Mudah-mudahan bisa diamalin deh. Bukan cuma didengerin aja. Paham ya? Ramadan ngaji Quran, karena itu bulan turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan juga Allah Ta'ala menutup pintu neraka, membuka pintu sorga. Kemudian Allah Ta'ala memenjarakan setan-setan. Setan itu dipenjarain sama Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, manusia itu kan maksiat karena dibisikin setan, ditipu sama setan, ya kan? Intinya kan begitu. Setan yang buat manusia-manusia pada maksiat, jauh sama Allah Ta'ala. Sekarang Ramadan setan dipenjara, tapi ada nggak yang maksiat bulan Ramadan? Banyak. Loh kok bisa? Nah begitulah para ulama mengatakan, setan godain manusia itu cuman sambilan doang, bukan kerjaan tetap. Sambilan. Tapi kerjaan tetap setan itu dalam 11 bulan bukan menggoda manusia, tapi mengkader manusia biar ikut jadi setan. Jadi setan itu selama 11 bulan dia bikin tim ses. Tim ses. Jadi dia tahu setan Ramadan saya masuk penjara, sehingga sebelum saya masuk penjara mesti kudu ada saya punya wakil nih, manusia-manusia yang punya sifat kayak setan. Setannya masuk penjara, ada teman yang ngajak main judi. Nah itu manusia berhati setan. Na'udzubillahi min. Tapi mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang soleh-soleha, jadi manusia-manusia yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Tergantung teman duduk. Kalau kita pengen jadi baik, duduk sama orang-orang baik. Kalau kita duduknya sama orang-orang jahat, ya kita keikut arus bawa jadi jahat. Na'udzubillahi min. Paham ya? Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, fokus di dalam bulan Ramadan, perbaikin taat kita, taqwa kita, ibadah kita. Hatamin Quran biar menjadi orang-orang yang manfaat dan beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga Syawal kita bisa mendapatkan daripada kemenangan. Cuman perlu dipahamin. Dikatakan laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang berhari raya orang yang mengenakan pakaian serba baru, tetapi orang yang mendapatkan hari kemenangan adalah mereka orang-orang yang taatnya selalu bertambah. Pahamin itu kata. Jadi bukan orang yang pakai pakaian baru dia nih yang hari raya, yang lebaran model begitu, enggak. Itu cuma anjuran, itu sunnah. Pakai pakaian terbaik sunnah, tapi yang lebih wajib, yang lebih berhak, yang lebih bagus, taatnya bertambah. Berapa banyak orang puasa kagak pakaiannya paling bagus, nanggok paling depan. Kan begitu, lu puasa kagak pernah. Na'udzubillahi min. Ayo diperbaikin lagi. Jadi modal untuk menjadi hamba yang baik bukan dari pakaian, tapi dari taat. Masuk Ramadan, terawihnya yang giat. Ini kadang-kadang giatnya cuma di depan doang, 5 hari bertahan. Setelahnya sepi lagi. Apalagi udah masuk akhir Ramadan, Masya Allah, paket lengkap. Dia yang buka musola, dia yang nyalain lampu, dia yang qomat, dia yang azan, dia yang sholat, dia yang gulung tikar, dia yang ngunci lagi musolanya sendirian. Mana aki-aki? Yang lainnya pada sibuk di pasar malam. Besok lebaran nih, 2 hari lagi lebaran, baju belum punya, sendal belum punya, celana belum punya, sibuk di pasar malam. Betul apa enggak? Masya Allah, belanja ini belanja itu. Kayaknya nih kalau ibu nggak beli baju baru besok nggak jadi lebaran. Kalau bapak nggak pakai sendal baru kayaknya nggak jadi lebaran. Paham ya? Padahal Allah Ta'ala memberikan keistimewaan di akhir Ramadan. Itkum minan nar, pembebasan dari api neraka.
ada di akhir Ramadan, door prize di akhir. Rahmat bulan Muharram ada, maghfirah di 10 hari kedua bulan Rajab, maghfirah banyak. Tapi masalah itqu minan nar cuman ada di dalam bulan Ramadan, dan itu ditaruh di akhir Ramadan. Dan juga Lailatul Qadar itu terjadi kebanyakan di akhir-akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Sehingga ayo tingkatin lagi semangat ibadahnya. Terawihnya jangan bolong, ngaji Qur'annya harus bisa khatam, puasanya dijaga dengan baik, jawarih anggota badannya dijaga dengan baik, sehingga dia bakal mendapatkan barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah, itulah kemuliaan Sya'ban, itulah kemuliaan Ramadan. Dan juga walaupun Rajab berlalu, bukan berarti kita nggak boleh memperingati Isra wal Mi'raj. Boleh, karena itu memperingati kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara Isra wal Mi'raj panjang ceritanya. Inti daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat, dan sholat adalah kunci menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Jangan harap Anda diakui sebagai umat Nabi, jangan harap Anda mendapatkan syafaat Nabi, jangan harap Anda mendapatkan rahmat ilahi kalau Anda masih meninggalkan sholat. Sehingga nanti di hari kiamat, orang yang ninggalin sholat kemudian dia nggak godok sholat yang dia tinggalkan sampai dia mati, ini ninggalinnya nggak sengaja ya. Kalau ninggalinnya sengaja dia daripada sholatnya, hukumnya murtad, dia kafir. Paham? Tadi hadis sudah disampaikan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Kalimat qad dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kalau masuk dalam fi'il madhi itu artinya litahqiq, sungguh-sungguh benar-benar telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min. Orang yang ninggalin sholat gak sengaja kemudian dia nggak godok sampai mati, maka nanti di hari kiamat, apa ya orang sini bilangnya, kening apa kening, jidat ya, jidat orang itu ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah, orang ini keluar dari rahmat Allah, haram mendapatkan rahmat dari Allah. Dan Nabi mengatakan fa ana bari'u minhu, aku lepas tangan dari dia, dia bukan umat saya, dan dia juga haram dapat syafaat dari saya. Kemudian juga Nabi mengatakan orang yang meninggalin sholat, maka nama dia dan nama orang tuanya itu ditulis oleh Allah fi babin nar, di setiap pintu neraka. Maknanya orang kalau ninggalin sholat berarti dia udah mesen tempat di neraka, waiting list, udah booking seat, udah nyiapin tempat nanti di neraka. Na'udzubillahi min. Nah, kalau dibahas tentang masalah sholat begitu banyak, dan saya harap dan juga saya berpikir dengan 2 hadis itu sudah cukup buat kita takut ninggalin sholat. Kalau nggak takut juga berarti dia bukan manusia, nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak ada takutnya sama Tuhan, nggak ada takutnya sama Rasulullah. Ya jangan lagi 1-2 penceramah Anda kumpulin semua penceramah di alam dunia, nggak bakal berubah itu orang. Na'udzubillahi min. Jangan lagi manusia, kalau perlu malaikat Jibril diundang buat ceramah, itu orang nggak bakal berubah. Kalau Tuhan saja dia nggak takuti. Paham? Nah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang baik, kita jaga sholat kita dengan baik, jaga puasa dengan baik, jaga auratnya dengan baik, dan insya Allah kita menjadi manusia terbaik, dan insya Allah juga kita menjadi seorang hamba terbaik, dan insya Allah juga kita akan dikumpulkan dengan manusia yang paling baik dari yang terbaik, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Dan juga pengumuman dari pondok pesantren kita Al Khairiyah yang ada di Kampung Galian, Sukawangi, kami membuka pendaftaran baru anak santri ya, usia 12 tahun sampai 20 tahun, dan 5 orang dari sini gratis, tidak dipungut biaya, dikasih makan 3 kali sehari. Jadi kita kasih beasiswa sampai lulus, artinya sampai lulus di pondok kita. Semasi di pondok kita dari usia 12 tahun sampai 20 tahun, 5 orang dari sini gratis, tidak dipungut biaya. Itu pondok kita ada masjidnya, ada kantinnya, ada lapangan futsalnya, ada kolam berenangnya, fasilitasnya lengkap. Kemudian juga pendidikannya kita memakai metodenya Al Habib Taufik Assegaf. Jadi yang pengen mondok silahkan datang saja ke pondok ya. Dan juga jangan bawa anak yang males, saya minta tolong bawa yang kepengen mondok, jangan yang pengen coba-coba. Kalau coba-coba di pondok, kesian kita yang di pondok kerja bakti
Paham ya? Dan ini dari 12 tahun sampai 20 tahun. Kalau ibu bosan sama suami, jangan dibawa ke pondok saya, Bu. Wah, pondok buka nih, saya masukin suami saya, di rumah main burung mulu, burung kicauan mulu. Belum lagi ada juga yang main ini ikan hias, cupang mulu yang diurusin, bininya kagak dinafkahin. Ya, jangan dibawa ke pondok saya, bikin pusing. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa menggembirakan hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kepengen mondok serius, silahkan datang ke pondok kita. Kemudian di pondok itu ada kegiatan rutinan. Setiap seminggu sekali, harinya Ahad sore, ba'dal asar sampai sebelum maghrib sudah selesai. Ya, dan itu pengajian umum buat laki dan perempuan. Sekarang sudah diliburkan, nanti dibukanya Syawal atau ba'da Syawal, nunggu kuitang buka kita baru buka. Dan mudah-mudahan di sini juga semuanya bisa ibadah juga, silaturahmi juga, ngaji juga di pondok kita. Amin ya rabbal. Ini yang teriak takbir kayaknya lapar, pengen buru-buru beres. Tenang bos, kita juga lapar bos. Ya, jadi itu saja pengumuman yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.